Alright guys, kita sekarang belajar ya untuk ilmu hukum ya. Kita lanjutkan yang pelajaran kemarin ya guys ya. Kita belajar pengantar ilmu hukum karena saya mahasiswa Universitas Terbuka ya. Jadi kita mulai baca ya. Ini bukunya. Tuh. Wow, tebal ya. Ini adalah buku pengantar ilmu hukum Universitas Terbuka. Kita baca ya. Oke. Konsekuensinya dalam melaksanakan segala keperluan hidup dan kehidupan setiap manusia harus melakukannya dengan berdasarkan kepada aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum, sebagai aturan-aturan dalam pergaulan masyarakat. Jika ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat, maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki. Peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar dikenakan sanksi hukuman yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik. Selain berperan sebagai untuk keteraturan, ketertiban, keadilan, dan kepastian mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Dengan kekuatan publiknya, hukum itu juga berperan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan umum, atau lebih populernya disebutkan sebagai tool of social engineering. Selain itu, hukum adalah gejala sosial. Ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bernama. Ia tampil dalam menserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik yang sesuai maupun yang bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan. Jauh sebelum lahir dan berkembang norma hukum di masyarakat, norma susila, norma adat, dan norma agama telah ada dan berkembang. Namun masyarakat masih tetap memerlukan norma hukum. Hal ini dikarenakan: 1. Tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikapi, melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut. Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut. Misalnya, dalam pelaksanaan aturan lalu lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri. 3. Ada sebagian kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut padahal masih memerlukan perlindungan hukum. Wow, this one, ini bukunya tebal banget ya. Metode mempelajari hukum. 1. Metode idealis. Metode ini senantiasa menguji hukum yang harus mewujudkan nilai tertentu. Salah satu nilai yang diperjuangkan adalah nilai keadilan. Jadi apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Pemikiran ini membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkannya. 2. Metode normatif. Bagi seseorang yang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan berpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom. Pemusatan perhatian tersebut akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum. Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis, metode ini disebut juga sebagai metode normatis dan analitis. 3.
metode sosiologis. Bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat yang mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Berbeda dari metode-metode sebelumnya, metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum. Cabang-cabang ilmu yang termaksud ilmu hukum tidak hanya satu. Beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut. 1. J. Van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari 3, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. 2. W.L.G. Lemaire berpendapat bagian dari ilmu hukum terdiri dari 4, yaitu ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 3. Profesor Lee On-Hook, sarjana hukum, berpendapat bagian dari ilmu hukum terdiri dari 5, ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Sedangkan Dudu Suara Mahmudin menyatakan bahwa ilmu-ilmu lain yang membantu ilmu hukum mempunyai objek yang sama, yaitu hukum, dan semuanya dikatakan sebagai ilmu pembantu bagi ilmu hukum atau Hulpwetenschap. 1. Sejarah hukum atau Rechtsgeschiedenis adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul hukum dalam masyarakat tertentu. 2. Politik hukum atau Rechtspolitik adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukuman yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih, menilai-nilai, dan menerapkan nilai-nilai. Sedangkan menurut Tengku Muhammad Radi, politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. Utrecht sendiri menyebutkan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Dengan kata lain, politik hukum berusaha melenyapkan ketegangan antara positivity dengan sosial wekeligit. 3. Ilmu hukum positif atau positif Rechtswetenschap adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau living law atau suatu tata hukum negara tertentu. 4. Sosiologi hukum atau Rechtssosiologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. 5. Filsafat hukum atau Rechtsfilosofi adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari berbagai pertanyaan yang mendasar. Misalnya, apakah hakikat hukum atau quid ius? Apa dasar-dasar pengikatnya hukum? Apa dasar-dasar mengikatnya hukum? Mengapa hukum berlaku umum? Bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan, moral, dan keadilan? Dari pengertian di atas dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ada pula Hans Kelsen yang berpendapat bahwa ilmu hukum adalah semata-mata dan hanya ilmu logikal, dan sebagai demikian adalah ilmu. Sejalan dengan pendekatan filosofis, ilmu hukum pada dasarnya bersifat normatif, preskriptif,
bahkan dogmatis. Dengan itu hukum dipandang sebagai serangkaian kaidah-kaidah hidup yang harus berlaku. Bahkan ada aliran yang berpendapat bahwa berlakunya hukum terlepas dari kenyataan apakah masyarakat mentaatinya atau tidak. Dianggapnya bahwa dunia hukum terletak dalam dunia das solens, sedang kenyataan ditaatinya hukum itu terletak pada dunia das sein. Dalam masyarakat dijumpai berbagai derajat kepatuhan, antara lain: 1. Seseorang bersikap, tindak, atau berperilakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujui sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang. 2. Seseorang berperilakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, tetapi tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan. 3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai yang berwenang. 4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujuinya dan demikian juga terhadap nilai-nilai dari mereka yang berwenang. 5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui seluruhnya dan tidak patuh pada hukum, seperti melakukan protes. Istilah jurisprudens berasal dari kata Latin juris yang artinya hukum dan prudens yang artinya pengetahuan. Dengan demikian jurisprudens diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum. Kata hukum itu sendiri memiliki berbagai konotasi. Hubungan dengan jurisprudens, kata hukum dikaitkan dengan pengertian abstrak. Jadi bukan dalam pengertian yang bersifat konkret seperti dalam bentuk perundang-undangan. Beberapa penulis mencoba mengemukakan perumusan jurisprudens, yaitu Salmon dan Gray. Salmon mengatakan bahwa perumusan jurisprudens adalah sebagai berikut. Jurisprudence is the name given to a certain type of investigation of an abstract, general, and theoretical nature which seeks to lay bar to essential principles of law and legal system by reflecting on the nature of legal rules. B. The underlying meaning of legal concept and essential feature of the legal system. Sedangkan Gray mengatakan bahwa perumusan jurisprudens yang lebih sederhana adalah sebagai berikut. Jurisprudence is a science of law, the statement and systematic arrangement of rules followed by the courts and the principles involved in these rules. Perumusan jurisprudence oleh Gray dinilai telah terjadi perubahan pendekatan terhadap apa yang dimaksud dengan jurisprudence itu sendiri. Hal ini melahirkan pendekatan baru di bidang teori hukum, yaitu A. Sociological jurisprudence, yaitu teori hukum yang menekankan studi tentang bekerjanya hukum secara aktual dalam suatu masyarakat tertentu. B. Comparative jurisprudence, yaitu pengetahuan tentang perbandingan sistem-sistem hukum. Kegunaan dari mempelajari jurisprudence ialah: A. Jurisprudence merupakan objek studi yang menarik yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang sungguh-sungguh ingin mempelajarinya. B. Penelitian-penelitian di bidang jurisprudence memiliki manfaat bagi disiplin ilmu lainnya selain ilmu hukum. C. Jurisprudence juga memiliki nilai praktis di bidang hukum khususnya. D. Jurisprudence juga memiliki nilai pendidikan di mana penalaran konsep-konsep hukum lebih mempertajam teknik yang dimiliki para ahli hukum itu sendiri. E. Jurisprudence akan membawa para ahli hukum cara berpikir dari cara berpikir hukum secara formal ke realitas sosial. F. Jurisprudence dapat membawa para ahli hukum untuk melihat jauh ke depan. Ini dia guys, bukunya setebal ini guys. Wow, luar biasa ya.
Ilmu hukum mencakup bidang yang luas sekali. Oleh karena itu bisa dimengerti buku yang membicarakan tentang ilmu yang demikian itu terutama akan dibaca oleh orang-orang yang pertama menginjakkan kakinya ke dalam dunia hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam dirinya tentunya berhubungan dengan hal-hal mendasar. Sifatnya seperti apakah hukum itu, fungsinya, strukturnya, dan sebagainya, sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, ilmu hukum mengantarkan pembacanya untuk memperoleh gambaran umum tentang hukum sebelum ia meningkat ke pemahaman tentang hukum yang lebih detail. Oleh karena itu, ilmu hukum bisa disifatkan juga sebagai suatu pengantar ke dalam studi lebih lanjut tentang hukum. Maksud studi lebih lanjut yaitu pengamatan terhadap fenomena hukum yang sudah lebih positif sifatnya, yaitu ketentuan-ketentuannya konkret mengenai suatu bidang hukum. 3. Sebutkan ruang lingkup pembahasan pengantar. Oke, ada latihannya ternyata guys tuh. Tuh banyak banget. Ini harus kita jawab tuh. Wow. Latihannya, jelaskan mengenai sejarah penggunaan istilah pengantar hukum. Oke. Kita garis bawahin ya guys. Jelaskan mengenai sejarah penggunaan pengantar ilmu hukum. Sejarahnya di sini ada guys ya, kita coba jawab. Ini adalah buku modul ya untuk Universitas Terbuka Prodi Hukum. Ketepatan saya ini mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Hukum. Semester 1 baru. Dia ada 5 pertanyaan loh guys. Oke, istilah. Penulisan mengusahakan untuk menjelaskan. Jelaskan mengenai sejarah penggunaan istilah pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum. Pertama-tama dalam menjelaskan makna pengantar ilmu hukum, penulis mengusahakan untuk menjelaskan istilah pengantar ilmu hukum itu sendiri dan pentingnya pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan di Indonesia yaitu ketika Perguruan Tinggi Gadjah Mada didirikan di Yogyakarta pada 13 Maret 1946. Istilah ini merupakan terjemahan langsung dari mata kuliah In Leading Taught the Rechtswetenschap yang diberikan di Rechtshogeschool atau RHS atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada zaman Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1924. Wow. Ada 5 guys. Yang kedua ya, jelaskan pengertian pengantar ilmu hukum dalam arti luas. Ada jawabannya di sini, semalam sudah saya baca ya. Sebutkan yang ketiga, sebutkan ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. Yang ketiga, jelaskan tujuan mempelajari pelajaran ilmu hukum menurut John Austin. Tadi barusan kita baca yang John Austin ya. Sebutkan yang kelima guys, pertanyaan kelima terakhir. Sebutkan dan jelaskan cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Pertanyaannya ya. Jelaskan mengenai sejarah penggunaan istilah pengantar ilmu hukum. Awal mulanya, sejarah penggunaan istilah pengantar ilmu hukum berasal pada awal mulanya. Istilah pengantar ilmu hukum berasal dari istilah Jerman yang disebut sebagai sebenarnya gini loh guys. Nih, Anda bisa lihat ya. Ini ada pertanyaan. Ini pertanyaannya. Tuh, ini pertanyaannya. Nampak nggak? 1. Nah, ini ada jawabannya guys. Tuh. Nampak nggak?
Jadi itulah gunanya kita banyak membaca sayang. Jadi kalau kita membaca kita tahu jawabannya ya. Karena ternyata di setiap modul ini, di modul pengantar ilmu hukum ini sudah ada pertanyaan dan sudah ada jawabannya juga. Oke. Sejarah penggunaan istilah pengantar ilmu hukum berawal dari awal mulanya. Istilah pengantar ilmu hukum berasal dari istilah Jerman yang disebut Erzwinklung in die Rechtswissenschaft. Lalu istilah pengantar ilmu hukum dikenal sebagai Enzyklopädie der Rechtswissenschaft. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda atau Hoger Onderwijswet pada tahun 1920. Pada tahun 1924 Rechtshochschule atau RHS atau Sekolah Tinggi Ilmu di Batavia pada zaman Hindia Belanda. Istilah tersebut inleading tot de Rechtswetenschap. Istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan di Indonesia yaitu ketika Perguruan Tinggi Gajah Mada didirikan di Yogyakarta pada 13 Maret 1946. Lalu istilah pengantar ilmu hukum selanjutnya ikut digunakan oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Universitas Indonesia mulai menggunakan istilah pengantar ilmu hukum pada tahun 1950. Lalu Universitas Pajajaran mulai menggunakan istilah pengantar ilmu hukum pada tahun 1957. Kedua, pertanyaannya tadi ya. Pertanyaannya itu adalah jelaskan pengertian pengantar ilmu hukum dalam arti luas. Ya, jawabannya pengantar ilmu hukum dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum ke arah hukum yang sebenarnya. Dengan pengantar ilmu hukum dalam arti luas adalah pengantar ilmu hukum dalam arti sempit ditambah pengantar hukum Indonesia atau PHI. Dan pengantar ilmu hukum biasa dikenal dengan sebutan pengantar tata hukum Indonesia atau PTHI. 3. Ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum antara lain. Pertanyaannya gini. Sebutkan ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. Jawabannya, ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum antara lain meliputi A. Mempelajari dasar-dasar hukum, termaksud P atau pengantar ilmu hukum dalam arti sempit dan pengantar hukum Indonesia. B. Mempelajari ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar. C. Memperkenalkan konsep-konsep generalisasi dan teori hukum umum. D. Memperkenalkan pengertian-pengertian dan azas-azas hukum. Keempat, pertanyaannya, jelaskan. Di sini ada. Tuh, Anda bisa lihat pertanyaannya. Ya. Oke. Keempat, pertanyaannya, jelaskan tujuan mempelajari pengantar ilmu hukum menurut John Austin. Dan jawabannya, menurut John Austin, tujuan mempelajari pengantar ilmu hukum yaitu ilmu hukum adalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Halo, selamat siang. Rokok apa? This one? Yeah, this one. How many? Oke. Sama ultramil satu yang biru. Ini? Yang biru ada. Oke. Oops. Udah sampai tuh. Boleh. Ambil lu mau terang. Iya. Kita lanjut ya guys. Maaf kalau terganggu karena saya sambil dagang ya. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, namun secara sadar unsur-unsur tersebut seringkali luput dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Pertanyaan yang kelima. Sebutkan dan jelaskan cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Kita jawab ya. Cabang-cabang ilmu hukum lainnya adalah sebagai berikut.
A. Sejarah hukum atau Rechtsgeschiednis adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul hukum dalam masyarakat tertentu. Udah Bapak? Gak apa-apa Pak, namanya juga kan kadang kita hampir sama sekarang uang itu ya Pak. Iya, warnanya. Benar ya? Apalagi saya nggak bisa membedakan 2000 dan 20 kadang. Atau Iya. benar ya? Iya kan? Ngerasa punya 20, paling 2000. 2000 benar, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita masih sehat dan masih segar. Bapak maaf, poin 2000-nya boleh? Boleh. Minta maaf ya Pak. Ini ada 1000-nya, ini ada 2000. Oke. Terima kasih Bapak, jangan lupa bahagia, sehat selalu. Iya. Amin. Halo, selamat sore. Marlboro merah, Bu. Apa ini? Marlboro merah Berapa? 1.000. Masih 50.000, bayar lebih, kita ikhlas menerimanya, jangan khawatir. Terima kasih ya Bang. Oke, makasih Bu. Ya. Sehat selalu. Amin. Oke, kita lanjut ya. Wow. Ibu Sri, terima kasih sudah like punya saya. Terima kasih ya Ibu. Saya ini adalah mahasiswa Universitas Terbuka Batam dan minggu depan kami akan ujian dan saya akan kembali lagi merewind pelajaran-pelajaran yang lewat tuton. Saya ulangi lagi dengan membaca supaya kalau Tuhan izinkan saat ujian nanti saya bisa menjawabnya dengan benar dan saya mendapatkan nilai cum laude walaupun umur saya 49 tahun, tapi saya tetap semangat untuk menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Hukum di Kota Batam. Wow. Keren ya Universitas Terbuka Kota Batam. B. Politik hukum atau Rechtspolitik adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Sedangkan menurut Tengku Muhammad Radi, politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. Utrecht sendiri menyebutkan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Dengan kata lain, politik hukum berusaha melenyapkan ketegangan secara positivitas dengan sosiale wekelijkheid. C. Ilmu hukum positif atau biasa disebut juga positif rechtswetenschap adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau living law atau suatu tata hukum negara tertentu. D. Sosiologi hukum atau yang disebut juga rechtssosiologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. E. Filsafat hukum atau yang disebut juga Rechtsfilosofi adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari berbagai pertanyaan yang mendasar seperti apakah hakikat hukum itu? Apa dasar-dasar yang mengikatnya hukum? Mengapa hukum berlaku umum? Bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan moral dan keadilan? Wow! Tadi kita sudah menjawab 5 pertanyaan dan kita sekarang membaca rangkuman dari yang kita baca tadi. Yuk tetap semangat. Walau bukunya setebal ini tidak ada yang tidak mustahil asal kita tekun dan disiplin. Membacanya berulang-ulang ini akan bisa kita kuasai dan kita ingat selama-lamanya. Rangkuman. Pertama-tama dalam menjelaskan makna pengantar ilmu hukum, penulis mengusahakan untuk menjelaskan istilah pengantar ilmu hukum itu sendiri dan pentingnya pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum berasal dari istilah Einführung in die Rechtswissenschaft. P atau pengantar ilmu hukum atau PIH berasal dari kata inleading yang artinya memperkenalkan. Berarti
Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah pengantar yang memperkenalkan pengetahuan hukum yang menjadi akar dari ilmu hukum. Menurut Ahmad Sanusi, pengantar ilmu hukum berfungsi sebagai basic lervak atau mata kuliah dasar sebagai pendukung mata kuliah lainnya. Pengantar ilmu hukum tidak hanya membahas mengenai pengertian hukum secara keseluruhan dan garis besar saja, tetapi juga kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lainnya, serta tentang dasar, asas, dan penggolongan cabang ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum sering disebut sebagai landasan utama atau dasar untuk mengenal ilmu hukum. Misalnya, dengan pengantar hukum Indonesia, kita harus mempelajari pengantar ilmu hukum terlebih dahulu sebelum pengantar hukum Indonesia, karena pengertian-pengertian dasar dalam hukum diberikan dalam pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum dalam kajiannya tidak hanya berkonsentrasi pada ilmu hukum, tetapi juga bersinggungan dengan teori hukum dan filsafat hukum serta disiplin hukum. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum itu sangat luas. Ilmu hukum itu sendiri biasa dikenal dengan sebutan jurisprudence. Kata ini berasal dari dua kata Latin, yakni juris yang artinya hukum dan prudensia yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan undang-undang saja, melainkan juga filsafatnya. Jadi, ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Berikut akan dipaparkan beberapa definisi tentang ilmu hukum dari beberapa pakar dalam bidang hukum. Cross yaitu segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dengan segala bentuk dan manifestasinya. Kurjon yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto adalah ilmu tentang kaidah atau Norwesenschap, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama dengan filsafat hukum dan politik hukum, yang itu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Dengan demikian, makna dari pengantar ilmu hukum adalah landasan atau dasar untuk mengantarkan pengetahuan tentang ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar yang meliputi pengertian-pengertian dasar, asas-asas hukum, dan konsep-konsep generalisasi-generalisasi dan teori hukum umum, kedudukan ilmu hukum, serta cabang-cabang dari ilmu hukum itu sendiri. Wow guys, ini saya harus garis bawahin ya, karena ini rangkumannya benar-benar komplit guys. Begitu banyaknya tadi saya baca, ternyata ya di rangkuman itu sudah dapat semua. Dan kita kembali ada di tes formatif pertama tuh. Disinilah tugas kita guys, yang tadi sudah membaca dari awal sampai akhir. Yuk kita jawab bersama-sama. Berjuang guys, jangan menyerah, karena Tuhan menciptakan kita sempurna, dan jadilah sempurna sesuai dengan yang Tuhan ciptakan ya. Istilah di bawah ini yang merupakan istilah pengantar ilmu hukum yang pertama kali digunakan adalah kalau nggak salah diam dulu ya. Yes, benar. Inleiding tot de Rechtswetenschap. Jawabannya A. Dari mana saya dapat tuh? Dari sini. Dapat nggak?
dapat ya? Yes. Haha. Kita garis bawahi dulu dan kita lingkarin. Karena nanti di saat ujian kita seperti kalau dulu UMPTN ya, kalau kami dulu ya, dilingkarin pakai pensil ya. Dalam nama Tuhan Yesus nilainya A+. Soal yang kedua, ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum di bawah ini adalah benar kecuali A. Mempelajari dasar-dasar hukum, B. Mempelajari ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar, C. Memperkenalkan konsep-konsep dan teori hukum gravitasi, D. Memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum. Jadi ini kecuali yang tidak termaksud artinya ya, yang tidak termaksud. Dari yang tidak termaksud pengantar ilmu hukum, pembahasan pengantar ilmu hukum yang tidak termaksud. Kita baca lagi biar lebih yakin. Oke. Pengantar ilmu hukum sering disebut sebagai landasan utama atau dasar untuk mengenal ilmu hukum. Misalnya dengan pengantar hukum Indonesia, kita harus mempelajari pengantar ilmu hukum terlebih dahulu sebelum pengantar hukum Indonesia, karena pengertian-pengertian dasar dalam hukum diberikan dalam pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum dalam kajiannya tidak hanya berkonsentrasi pada ilmu hukum, tetapi juga bersinggungan dengan teori hukum dan filsafat hukum, serta disiplin hukum. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum itu sangat luas. Ilmu hukum itu sendiri biasa dikenal dengan sebutan jurisprudence. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu juris yang artinya hukum dan prudensia yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai pengaturan undang-undang saja, melainkan juga filsafatnya. Jadi ilmu hukum itu hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Sepertinya yang tidak itu memperkenalkan konsep-konsep dan teori hukum gravitasi. Politik hukum, pengantar ilmu hukum. Oke. Hati yang gembira adalah obat. Memberikan landasan guna mendukung mata kuliah ini selain dapat membantu, memudahkan dan melancarkan studi mata hukum bersifat ruang lingkup pembahasan Pi antara lain mempelajari dasar-dasar hukum, termaksud Pi dalam arti sempit dan pengantar hukum Indonesia, mempelajari ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar. Disuan benar, yang pertama benar, terus ya, memperkenalkan konsep-konsep general dan oke. Yes. Berarti yang kecuali itu C. Sudah bisa dipastikan dalam nama Tuhan Yesus kebaikan yang terjadi. Disuan. Aduh, membutuhkan waktu yang lumayan, tapi tidak apa-apa, yang pasti jawaban kita benar. Hubungan antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia atau pengantar tata hukum Indonesia, yaitu pengantar hukum Indonesia adalah dasar dari pengantar ilmu hukum. Kok dasar? Harusnya bukan. Sebelum mempelajari pengantar ilmu hukum berarti harus sudah mempelajari pengantar. Sebelum mempelajari pengantar hukum Indonesia berarti harus, yes, ini baru benar, C. Hubungan antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia atau pengantar tata hukum Indonesia.
Sebelum mempelajari pengantar hukum Indonesia berarti kita harus mempelajari pengantar ilmu hukum dulu. Awalnya itu pengantar ilmu hukum dulu. Jadi itu jawabannya C. Oke, this one. Wah, kalau kita membaca ternyata kita bisa menjawab ya. 4. Soal yang keempat, di bawah ini yang bukan merupakan daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan mempelajari hukum oleh Sacipto Raharjo adalah Sacipto Raharjo. Oke. Seperti cabang ilmu lainnya, ilmu hukum yang mempunyai objek yaitu hukum, Sacipto Raharjo telah menyusun suatu daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajari. Yaitu berarti ini di bawah ini yang bukan, berarti yang bukan merupakan daftar masalah. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok ini berarti benar. B. Mempelajari sistem formal hukum. Mempelajari kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum. Mempelajari konsepsi hukum yang arti fungsional dalam masyarakat. Mempelajari kepentingan sosial apa saja yang dilindungi. Oke, ini benar. Oke, ini benar. Korek ya. Mempelajari tentang perkembangan hukum. Mempelajari kepentingan sosial. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum, dari mana dia datang atau muncul, dilakukan dengan cara sarana apa. Mempelajari tentang apakah keadaan itu bagaimana ia mewujudkan dalam mempelajari tentang perkembangan hukum. Perkembangan hukum itu ada. Berarti yang bukan itu D. Mempelajari iklim. Wait. Oke, yang bukan itu D. Halo. Apa? Suryana. Berapa? 1. Masih 40 apalagi? Masih 40 apalagi? Oh, itu. Uangnya 50.000 ya. Kembali 10. Terima kasih. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. Makasih, Bu. Sama-sama. Kita baca lagi soalnya. Di bawah ini yang bukan merupakan daftar masalah yang bisa dimasukkan. Oke. Sudah fix. D. Ya, karena saya adalah mahasiswa hukum. Saya bukan misionaris. Saya bukan misionaris. Saya adalah hamba Tuhan Yesus yang mempunyai kasih, yang mau menyiarkan firman Tuhan, karena itu adalah bagian saya. Dan sekarang saya karena saya mahasiswa hukum di Universitas Terbuka, ya, nggak apa-apa. Yang penting kita selalu menjadi yang terbaik dan terdepan dalam hal kasih Tuhan, bukan yang terbelakang dan yang terburuk. Semangat ya. Karena itu saya mengapresiasi diriku, karena aku hebat, aku cerdas, aku adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Makanya aku berusaha membuktikan itu semua dalam kasih Tuhan dengan mengasah ilmuku dan mensiarkan firman Tuhan. Seperti itu ya. Oke, ruang lingkup pengantar ilmu hukum sangat luas, sehingga pengkajian terhadap hukum adalah dengan cara sebagai berikut, kecuali ruang lingkup pengantar ilmu hukum sangat luas. Oke. Interdisipliner, universal, filosofi, fenomenal. Oke. Kita lihat ya pelan-pelan ya, karena saya juga benar-benar masih belajar di sini ya. Benar-benar masih belajar untuk menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Hukum dengan grade A+, cum laude. Mudah-mudahan. Amin, 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 dalam nama Tuhan Yesus. Oke.
Hati yang gembira. Oke, filsafat hukum. Dogmatik kaidah hukum. Masyarakat hukum, alamiah, kejiwaan, sosial, pribadi hukum. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum sangat luas sehingga pengkajian terhadap hukum adalah dengan cara sebagai berikut. Wow. Sudah dapat jawabannya, guys. Oke. Kecuali. Ini berarti yang bukan ya. Kecuali berarti yang tidak termaksud dari ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Ya. Yang tidak termaksud. Dalam nama Tuhan Yesus yang terbaik yang diberi Tuhan. Great. Terus soal yang keenam. Kita lanjut. Ilmu tentang kaidah dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan ilmu tentang kaidah dalam bahasa Belanda. Udah dibaca semua loh tadi. Tapi ya maklumlah umur 17 tahun ke atas ya ada lupa-lupanya. Halo. Oke. Yes. 6.000. Oke. Terima kasih. Kita selamatkan dulu ini, guys. Hati yang gembira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, diikat. Kemudian kita ikat yang ini. Oke. Dan kita masukkan yang ini. Oke. 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 Jawabannya ilmu tentang kaidah dalam bahasa Belanda. Tuhan Yesus, lupa lagi gua tadi sudah dapat. Apakah dia? Oh siapa dia? Oh siapa dia? Pribadi hukum menurut teori fikih merupakan abstraksi, bukan hal yang konkret di mana suatu hubungan hukum, hak-hak dan kewajiban timbul memberi kuasa yang berkuasa atau Will-Smith. Pribadi hukum yang berdasarkan kaidah. Keadaan atau omstatiket seperti alamiah, kejadian, skip, hubungan, hukum. Masyarakat hukum. Normi wes cecap. Normi, oke dia A.
Jawabannya A, dalam nama Tuhan Yesus. Benar. Nilainya A+. Udah dijawab, guys. Itu dia. Jadi saya harus benar-benar pelan-pelan tapi pasti. Gak usah buru-buru, tapi jangan sampai kelewat waktu ujiannya ya nanti ya. Karena waktunya dibatasi kan. Oke, tadi sudah dapat which ini dia. Memahami serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi, contohnya antara lain adalah sosiologi, psikologi, ekonomi, dan seterusnya. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin preskriptif adalah sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi pernyataan tertentu. Dari pernyataan tersebut nampak dengan jelas bahwa disiplin preskriptif terkandung adanya nilai-nilai tertentu yang akan dikejar dan bersifat normatif, memberi pedoman patokan, memberi bidang studi yang termaksud dalam kelompok disiplin preskriptif adalah hukum filsafat. Apabila pembicaraan dibatasi dengan disiplin hukum, maka mencakup tentang pada masa kini objek kajian atau ruang lingkup kajian filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Dengan kata lain, bahwa filsafat hukum sekarang tidak lagi filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, melainkan merupakan hasil pemikiran pula para ahli hukum teoritis maupun praktisi yang dalam tugas harian dapat banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di dalam masyarakat. Okay. Fenomeno, really loh. Oke. Pengantar ilmu hukum mempelajari. Ini pertanyaan selanjutnya ya sayang. Pengantar ilmu hukum mempelajari pelajaran hukum apabila dilihat dari segi ilmiah secara A. Hukum, B. Sentral dan filosofis, C. Universal dan sentral, D. Sentral dan disiplin. Filsafatnya. Dari akar dan dari ilmu hukum. Oke. Metode, pertanyaan ke-8. Metode yang digunakan untuk melihat sejarah hukum masa lampau dan masa sekarang adalah metode yang digunakan untuk melihat sejarah hukum masa lampau dan masa sekarang adalah sistematis. A. Metode idealis,
B. Metode filosofis, C. Metode sistematis, dan D. Metode historis. Guys, ada yang tahu nggak? Pertanyaan ke-8 guys, pilih aja ya A, B, C, D ya. Metode yang digunakan untuk melihat sejarah hukum masa lampau dan masa sekarang adalah A. Metode idealis, B. Metode filosofis, C. Metode sistematis, dan D. Metode historis. Ini dia pertanyaannya. Ada yang tahu nggak jawabannya? Coba deh. Yuk, yang tahu jawabannya boleh dong ikut-ikut nimbrung menjawab. Nih pertanyaannya yang ke-8. Ada yang tahu nggak? Sejarah hukum masa lampau. Sejarah itu berarti histori kan? Itu ada sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan asal-usul hukum dan masyarakat tertentu. Politik hukum adalah suatu bidang ilmu hukum yang mempunyai ciri tertentu, yaitu kegiatan untuk melakukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Ilmu hukum positif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau suatu tata hukum tertentu negara tertentu. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala-gejala sosial lainnya. Filsafat hukum adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari berbagai pertanyaan yang mendasar, yaitu saya tahu. Pada suatu waktu sudah dapat guys? Oke. Belajar sambil guys, tinggal 2 lagi. Kita lanjut ya. Oke. Sebutan populer yang menyatakan bahwa hukum juga berperan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan umum, yaitu A. Law as a tool of social engineering, B. Law as a tool of social empowering, C. Law as a tool of social developing, D. Law as a tool of social happiness. Oke. Hati yang gembira adalah obat hati yang
Sosiologi itu yang cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis adalah hukumnya itu. Semua cabang pengetahuan pada proses kata misalnya sedang mengalami proses modernisasi. Antropologi hukum, psikologi hukum yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan membandingkan hukum-hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa. Sejarah hukum mempelajari perkembangan hal bagaimana sistem hukum dan masyarakat tertentu. Ayo cepet waktu berjalan please dapat dia. Oke. Ya, ini dia. Oke. Terakhir guys, cabang-cabang ilmu lainnya yang merupakan ilmu pembantu bagi ilmu hukum di bawah ini benar kecuali cabang-cabang ilmu lainnya. Cabang-cabang ilmu lainnya. Sejarah hukum. Oke. Politik hukum. Oke. Ilmu hukum positif. Oke. Sosiologi hukum. Oke. Filsafat hukum. Oke, sudah dapat. Filsafat hukum ada. Sosiologi hukum ada. Ilmu hukum positif ada, tidak ada. Politik hukum ada. Oke. Oh, berarti ini yang tidak ada. Oke. Sudah. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya guys. Guys, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ini sudah di kegiatan belajar kedua. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Wow. Oh, ada jawabannya ternyata loh sayang. Dan aku tidak melihat itu jawabannya. Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Tuhan Yesus setia. Kita coba ya, nilai kita benar atau salah. Sebentar ya guys, kita coba ya. Ternyata jawabannya ada guys. Latihannya banyak banget, please deh.
Hukum internasional. Tes formatif 3. Hukum kearsipan. Hukum telekomunikasi. Sabar ya guys. Cabang-cabang ilmu hukum. Tuhan Yesus, Dia ada di sini semua sayang. Oh, kayak nyontek saya jadinya ya. Oke. Tes formatif 1. Kita lihat. Istilah di bawah ini yang merupakan istilah pengantar ilmu hukum yang pertama kali digunakan adalah aku yang salah. Di sini jawabannya C sayang. Ternyata saya salah. Saya jawab dia A. Oke, it's okay. Salah. Kedua. Seriusan lo? Salah semua dong gue. Ya, perlu banyak belajar lagi nih guys. Ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum di bawah ini memperkenalkan konsep teori hukum gravitasi, kecuali lo dia D. Memperkenalkan pada asas-asas hukum. Oke, this one. Aku koreksi dulu ya. Harus banyak belajar ternyata guys. Nomor 1 saya salah, nomor 2 juga salah. Di sini jawabannya C. Dan nomor 2 jawabannya D, saya jawab C. Lucu kali lalu. Nomor 3 jawabannya C, saya benar. Oke, dapat nilai 1. Nomor 4 jawabannya C, saya benar. Dapat nilai 2. Nomor berapa lagi? 5. Saya dapat benar. Saya jawab A. Oke. Nomor 6. Jawabannya benar, saya jawab D. Oke. 7. Saya jawab A, benar. Wih, mantap, keren. Banyak juga yang benar. Oke. 8. Saya jawab A. Oke, dapat lagi nilainya. Oke, 9. Saya buka dulu 9. Saya jawab B, benar. Oke, dapat nilai lagi. 10 saya jawab C. Aha, benar guys. Tuh. Saya jawab C. Berarti saya dapat nilai lagi. Berarti yang benar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang salah 2, yang benar 8 guys. Berarti saya kalau jawab jumlah jawaban yang benar, jumlah soal kali 100. Wow, berarti saya dapat nilainya baik sekali guys tuh. Oke. Saya merasa gembira. Sebentar ya. Saya mau minum dulu guys. Haus banget loh. Dan minuman saya segede gini. Kalian sudah minum air mineral nggak? Alexander Ezra Raja Dharma sudah 2:30 adek. Adek ada di mana?
Mami mau pulang, mau belajar yang lain lagi. Anak manusia, anak Mami yang paling ganteng sedunia ini. Oke, sebentar. Kita lanjut ya guys. Ini panas banget loh handphonenya. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. 1, 2. Oh. Oh my god. Sebentar ya guys, saya mau sorry guys ya. Anak saya itu saya suruh datang ke toko jam 2, tapi sudah hampir setengah 3 dia belum nyampai, dan barusan saya telepon. Dia cuma nanya, "Mami jadi ke toko?" Ya saya bilang, "Ya iyalah nak, kalau Mami ngomong itu pasti sudah pasti." Oke guys. Menurut sebagian sarjana, hukum adalah sebagai suatu ilmu, sedangkan sebagian sarjana yang lain mengatakan hukum itu bukan termaksud ilmu. Terlepas dari kedua pendapat tersebut di atas, dalam tulisan ini akan ditinjau dulu apa yang dimaksud dengan ilmu dan ilmu pengetahuan itu. Ilmu dalam bahasa Inggris disebut science, dari bahasa Latin yang berasal dari kata scientia atau pengetahuan, dan sekire. Halo Bapak, selamat sore. Langsung satu. Apalagi Pak? 22 ditambah 12.000 Bapak. Ya, ini Kak. 34.000. Uangnya 50. Terima kasih. Sehat selalu ya Pak. Amin. Oke guys, kita akan lanjut lagi ya. Ayak-ayak wae mah anakku ya. Aku sudah suruh adek datang jam 2. Ujian kita di UT guys. Kita lanjut ya. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah episteme atau pengetahuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Ilmu memiliki 3 dimensi, yaitu sebagai masyarakat. Saya garis bawain ya. Dan sebagai proses kegiatan dan juga sebagai produk ya. Ilmu dalam bahasa Inggris disebut science. Oke. Ilmu dalam bahasa asing disebut scientia atau secire. Sedangkan ilmu dalam bahasa Yunani disebut episteme atau pengetahuan.
Sedangkan ilmu dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, menyatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Sebagai masyarakat, ilmu menampakkan diri sebagai kehidupan yang didasarkan norma-norma keilmuan sebagai proses kegiatan. Ilmu terlihat pada kegiatan penelitian, sebagai produk ilmu terlihat pada diketemukannya teori hukum dalil dan lain-lain. Pengertian ilmu lebih banyak diartikan sebagai produk, yaitu hasil dari kegiatan penelitian. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu disusun secara sistematis, secara etimologis. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti tahu, sedangkan secara terminologi ilmu berarti pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda dan syarat-syarat tertentu, yaitu menjadi objek, mempunyai tujuan, dan mempunyai metodologi dan empiris serta sistematis. Jadi, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu disusun secara sistematis, ya, dengan tanda-tanda dan syarat tertentu, yaitu mempunyai objek, mempunyai tujuan, mempunyai metodologi, empiris, dan sistematis, ya. Menurut pakar hukum yang mengatakan hukum itu sebagai suatu ilmu, berkesimpulan bahwa syarat-syarat seperti yang disebutkan di atas sudah terpenuhi. Misalnya, objek ilmu hukum adalah hukum itu sendiri. Hukum juga mempunyai tujuan. Misalnya, hukum itu bertujuan untuk mencapai keadilan. Selanjutnya, di dalam mempelajari hukum dikenal beberapa metode seperti metode normatif, sosiologi, interdisipliner, dan lain-lain. Demikian juga hukum dapat ditangkap oleh panca indera, yaitu berbentuk peraturan. Dengan kata lain, hukum bersifat empiris. Dan akhirnya unsur-unsur hukum itu tersusun secara teratur yang bertautan secara fungsional dan membentuk suatu pengertian yang bulat, sehingga dapat dikatakan hukum bersifat sistematis. Menetapkan metode penelitian hukum dalam cakupan yang lebih luas. Pengkajian ilmu hukum seharusnya beranjak dari hakikat keilmuan hukum. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya, yaitu pendekatan dari filsafat ilmu. Falsafah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandangan, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Dari sudut ini, ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut. Pada satu sisi, ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif, dan pada sisi lain, ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris tersebut menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti sosiologikal, jurisprudens, dan sosiolegal jurisprudens. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, ilmu hukum normatif metode kajiannya khas, sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kuantitatif atau kualitatif tergantung sifat datanya. Pendekatan dari sudut pandang teori hukum. Oke, dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas 3 lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ya, teori hukum itu dalam arti sempit, ya. Ketiga lapisan tersebut pada dasarnya dan pada akhirnya memberi dukungan pada praktek hukum yang masing-masing mempunyai karakter yang khas
dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum dalam arti sempit. Dengan pendekatan yang objektif seperti tersebut di atas, dapatlah ditetapkan metode mana yang paling tepat dalam pengkajian ilmu hukum. Namun berdasarkan sarjana yang berpendapat bahwa hukum itu bukan ilmu, beranggapan bahwa justru syarat empirisnya hukum itu tidak ada. Hukum tidak bisa diraba atau diukur sebagaimana benda, peraturan, atau norma, bukan satu-satunya arti dari hukum. Pengertian hukum begitu luas sehingga sulit untuk memberikan definisi yang memuaskan setiap orang. Sedangkan menurut Arif Siddharta, ilmu itu menyandang dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, menurut Arif Siddharta, ilmu itu menyandang dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Kalau sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya. Sedangkan sebagai proses, ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertahan, atau bisa disebut juga stelmelmatik, atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati dan mengkaji gejala-gejala yang relevan dengan bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan disepakati. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge saja, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Halo, pengertian ilmu menurut Van Poelje adalah tiap kesatuan pengetahuan di mana dari masing-masing bagian bergantung satu sama lain, yang teratur secara pasti menurut asas-asas tertentu. De Liangji mengatakan ilmu yaitu sebagai kelompok. De Liangji mengatakan ilmu yaitu sebagai sekelompok pengetahuan teratur yang membahas sesuai sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau golongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran. Sedangkan ilmu menurut Van Poelje adalah tiap kesatuan pengetahuan di mana dari masing-masing bagian tergantung satu sama lain yang teratur secara pasti menurut azas-azas tertentu. Selanjutnya, definisi ilmu atau sains dari International Webster Dictionary pada tahun 1987 adalah sebagai berikut Definisi ilmu atau sains dari International Webster Dictionary adalah science is accumulate knowledge with a systematic and formulate with reference to the discovery of general truths or the operation laws. Saya ulangin Science is accumulate. Science is accumulate, artinya akumulasi. Ilmu adalah akumulasi dari knowledge which is systemized and formulated with reference to the discoveries of general truths or the operation laws. Terungkap bahwa secara sederhana ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklarifikasi, diorganisasi
disistematisasi dan diinterpretasi yang hasilnya kebenaran objektif yang sudah diuji secara ilmiah. Oke. Kita lanjut ya guys. Segala sesuatu tidak akan disebut sebagai ilmu dengan mudah, tetapi akan disebut sebagai ilmu apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut adalah syarat-syarat dari sesuatu yang dapat disebut ilmu. Yang dapat disebut ilmu itu adalah: 1. Ilmu harus mempunyai objek, karena kebenaran yang hendak diungkapkan dan dicapai adalah persesuaian antara yang diketahui dengan objek. Persesuaian ini tidak harus mengenai sesuatu aspek objeknya, tapi kurang-kurangnya harus sesuai dengan salah satu atau beberapa aspek dari objeknya. Oleh karena itu harus dibedakan antara objek material dan objek formal yang diungkapkan oleh ilmu ini. Objek material adalah kenyataan yang diselidiki atau dibahas, sedangkan objek formal adalah aspek khusus atau tertentu dari objek material yang diungkapkan atau suatu disiplin ilmu. Ilmu harus mempunyai metode, karena untuk mencapai suatu kebenaran yang objektif, tadi kan nomor 1 ya, biar saya baca ulangnya. Dapat disebut ilmu kalau: 1. Ilmu harus mempunyai objek, karena kebenaran yang hendak diungkapkan dan dicapai adalah persesuaian antara yang diketahui dengan objek. Persesuaian ini tidak harus mengenai seluruh aspek objeknya, tapi sekurang-kurangnya harus sesuai dengan salah satu atau beberapa aspek dari objeknya. Oleh karena itu harus dibedakan antara objek material dan objek formal yang diungkapkan oleh ilmu ini. Objek material adalah kenyataan yang diselidiki atau dibahas, sedangkan objek formal adalah aspek khusus atau tertentu dari objek material yang diungkapkan atau suatu disiplin ilmu. 2. Ilmu harus mempunyai metode, karena untuk mencapai suatu kebenaran yang objektif dalam mengungkapkan objeknya, ilmu tidak dapat bekerja secara serampangan. Untuk itu diperlukan cara tertentu yang tepat yang disebut metode keilmuan. 3. Ilmu harus sistematis dalam mendeskripsikan pengalaman-pengalaman atau kebenaran-kebenaran tentang objeknya. Harus dipadukan secara harmonis sebagai satu kesatuan yang teratur. 4. Ilmu bersifat universal dan berlaku umum. Itu dia. Ilmu bersifat universal dan berlaku umum. Ilmu harus sistematis. Ilmu harus mempunyai mode, ilmu harus mempunyai objek. Itulah yang bisa kita sebut ilmu. Ya. Pengetahuan ilmu, pengertian ilmu pengetahuan Surjono Sukanto adalah pengetahuan atau knowledge yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Pengetahuan di mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah atau dikontrol dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Sondang Siagian mengungkapkan ilmu pengetahuan yang merupakan suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsipal, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya. Dalil-dalil, prinsip-prinsip dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. UNESCO membagi ilmu menjadi: 1. Ilmu eksakta alam atau ilmu pengetahuan alam. 2. Ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial. 3. Ilmu humaniora atau IPA terdiri dari fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. IPS terdiri dari politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. UNESCO memasukkan hukum ke dalam ilmu humaniora. Humaniora adalah ilmu yang diciptakan, ya, kita garis bawahin ya. Humaniora adalah ilmu yang diciptakan manusia untuk membuat agar manusia itu lebih manusiawi. Di lain pihak,
ilmu dapat dilihat dari fungsinya, dapat dibedakan menjadi ilmu dasar dan ilmu pembantu. Ilmu pembantu bertujuan untuk membantu ilmu pokok. Ilmu pembantu itu antara lain matematika, bahasa, etika, sedangkan ilmu dasarnya seperti fisika, kimia, sosiologi, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempunyai objek makhluk hidup dan benda mati. Ilmu pengetahuan kerohanian adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perwujudan spiritual pada kehidupan bersama di dalam masyarakat. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang hubungan-hubungan sosial. Ilmu sosial mempunyai objek kehidupan masyarakat dan masyarakatnya itu sendiri. Hal ini banyak persamaan dengan ilmu sosiologi yang mempunyai objek hidup bermasyarakat. Ilmu hukum meninjau masyarakat dengan menggunakan norma-norma yang berasal dari pengertian-pengertian hukum. Kita garis bawahi. Ilmu hukum meninjau masyarakat dengan menggunakan norma-norma yang berasal dari pengertian-pengertian hukum, perbuatan, peristiwa-peristiwa dalam masyarakat. Itu dipisahkan dari hubungan selanjutnya di dalam masyarakat dan mendapat arti dan fungsi yang khusus di dalam pengertian hukum itu. Sedangkan ilmu politik menyelidiki tindakan-tindakan dan lembaga-lembaga yang ada dan selama ada hubungannya dengan perjuangan kekuasaan politik, susunan kenegaraan, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan Adam adalah ilmu yang mempunyai objek makhluk hidup dan benda mati. Ilmu pengetahuan kerohanian adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perwujudan spiritual daripada kehidupan bersama di dalam masyarakat. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang hubungan-hubungan sosial, ya. Berdasarkan objeknya itu, lagi-lagi hukum dipertanyakan apakah termaksud ilmu pengetahuan humaniora atau ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 036 /U tahun 1993 tanggal 9 Februari 1993 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi. Halo? Apa ini? Oppo 3. Oppo 3 apalagi? Udah. Bisa. Ini 236. Habis itu yang 18 itu lagi. 36. Ini tunai yang 18. Iya. Oh. Kembali 2000. Yang 2 bungkus lagi? Transfer mana ini? BRI atau BCA? Yang mana? Bebas. Terserah, mau yang mana? Ini atau ini? Gak ada pajakan? Hah? Nggak ada, semuanya nggak ada pajak. Kami yang kena pajak, kalian kan nggak kena pajak, ya kan? Ini BCA. Oke. 36. Foto. Saya foto boleh? Boleh. Jangan lupa bahagia. Oke, ya, sebentar ya. Tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi, gelar untuk program Magister bidang hukum atau Magister Humaniora disingkat MHUM, sama dengan gelar Magister bidang sastra dan kajian wanita. Tetapi jika melihat objeknya, hukum itu baru diperlukan serta eksis jika berada dalam substratsnya, yaitu masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan masyarakat. Oleh karena itu, jika melihat objeknya ini, hukum termaksud
dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Jadi hukum itu adalah termaksud dalam dalam ilmu pengetahuan sosial. Oke, sama halnya juga dengan mahasiswa hukum, yaitu mempelajari faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi hukum, itu diantaranya faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam bidang ilmu lain. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, ya. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai aturan sosial. Dalam mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum. Hal inilah yang membedakan ilmu hukum dengan disiplin lainnya yang mempunyai kajian. Hukum disiplin-disiplin lain tersebut memandang hukum dari luar. Studi-studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sedangkan studi-studi yang bersifat evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moralitas. Salah satu sistematika ilmu pengetahuan sebagaimana disampaikan oleh Jojo Di Guno adalah sebagai berikut, ya. Tuh, ya, sistematika. Jojo Di Guno, yaitu ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan teoritis. 1. Ilmu pengetahuan nomotetis. Tuhan, banyak kali ilmu pengetahuan nyawa. 1. Ilmu pengetahuan nomotetis yang mempelajari keajekan atau rutinitas yang selalu berulang dalam suatu rangkaian peristiwa yang lalu dicari weten atau dalilnya, mengemukakan hal yang umum dan akan terulang apabila dalam keadaan yang sama. Mempelajari rutinitas yang selalu berulang. Oke, sekarang yang kedua. Ilmu pengetahuan ideografis hanya melukiskan atau menggambarkan sebagai suatu hasil observasi atas suatu peristiwa pada suatu daerah yang tidak akan terulang meskipun dalam keadaan yang sama. Yang termaksud ilmu pengetahuan teoritis adalah perbandingan hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum. Ilmu pengetahuan ideografis, ya, hanya melukiskan atau menggambarkan sebagai suatu hasil observasi atas suatu peristiwa pada suatu daerah yang tidak akan terulang, ya. Oke, kita lanjut guys. Itu tadi yang kedua. Ilmu pengetahuan normatif adalah ilmu yang memberi nilai secara normatif untuk diterapkan. Dikatakan normatif karena dikehendaki oleh perbuatan manusia. Yang termaksud ilmu pengetahuan normatif adalah dogmatis hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. Kita garis bawahi. Ilmu pengetahuan normatif adalah ilmu yang memberi nilai secara normatif untuk diterapkan. Kenapa dikatakan normatif? Karena dikehendaki oleh perbuatan manusia, ya. Yang termaksud ilmu pengetahuan normatif itu adalah dogmatis hukum, politik hukum, dan filsafat hukum, ya. Jadi untuk dapat disebut ilmu maka harus dipenuhi syarat adanya objek dan adanya metode. Jika demikian, apakah hukum sesudah memiliki kedua syarat dasar tersebut untuk dapat disebut ilmu? Sebelum kita memberikan jawaban terhadap pertanyaan, akan dikemukakan beberapa pendapat yang menolak hukum yang dapat dikatakan ilmu. Guys, kita akhiri sampai di sini ya. Tuh, kita tadi sudah baca di sini sampai di sini. Terima kasih yang sudah join, ya. Sehat selalu dan bahagia selalu karena saya mau pulang ke rumah. Bye-bye.